Makanya gua nggak mau makan tumbuhan. Iya kan? Kalian mau bikin SeaWorld di rumah? Ya boleh piara ini, ya kan? Di 20.000 ini kita mau bagi-bagi ikan banyak sekali. Ada pari, ada pibas, ada lampu. Wah, ayo. Pokoknya banyak sekali. Jadi kalian tunggu terus dan jangan lupa. Halo Sobat Amis, jumpa lagi sama gue Marcel. Wih, kita ngonten di tempat nostalgia nih. Ini di tempat toko lama gue. Yang sekarang jadi penampungan ikan-ikan gue. Ya kan? Nih kita biar sekalian nostalgia, biar kalian mungkin tanya kan toko yang lama kemana? Masih ada toko yang lama. Cuma ini buat tampungan-tampungan ikan aja. Ya kan? Sama tempat nampung-nampung kalau mau buat ekspor. Atau beberapa kalau ada barang masuk kebanyakan yang nggak bisa langsung dipajang di toko, kita taruh sini dulu gitu. Oke, jadi hari ini gue mau bahas ikan-ikan yang gede. Wih, ya kan? Kalian pasti penasaran kan? Ya kan? Ada banyak banget ikan-ikan di dunia ini yang size-nya itu bisa jadi gede sekali. Ada yang memanjang, ada yang melebar, ada yang meninggi juga, ya kan? Nah, ikan-ikan ini nggak cocok buat kalian-kalian yang punya akuarium yang nanggung-nanggung, karena ketika dia membesar, kalian cukup sulit. Pasti butuh pindah tempat ke tempat yang lebih besar, tempat yang lebih memadai, ya kan? Mungkin ada juga beberapa orang, saya taruh di tank kecil aja, jadi dia tua tapi bantet. Ada juga, tapi kan kesian pertumbuhan ikan jadi nggak maksimal gitu. Nah, gua akan bahas beberapa ikan yang menurut gua cukup besar. Menurut gua nih, balik lagi ya, cukup besar dan tidak cocok untuk dipelihara di akuarium karena kesian buat kalian deh, gede-gede banget ya kan. Dan ini ulasan dimana ikan-ikan tersebut di alamnya bisa bermeter-meter. Jadi nggak mungkin kan kalian taruh di akuarium yang lebarnya 80, yang panjangnya 80 cm kan nggak mungkin, ya kan? Oke, kita langsung masuk ke poin yang pertama. Yang pertama adalah giant mekong catfish. Oke, giant mekong itu masih satu family sama yang namanya gengiskan, masih satu family sama yang namanya patin. Cuma kenapa dia bisa gede sendiri? Karena dia namanya giant, makanya itu dikasih nama giant mekong. Asalnya dari Sungai Mekong. Di alamnya pernah tembus sampai ukuran 3 meter. Bayangin, manusia aja rata-rata itu 160 sampai 180. Dia bisa 3 meter. Padahal rata-rata makannya itu kalau di alam dia makanin tumbuhan, makanin plankton, dan bisa gede di sungai gitu kan. Nah, jadi buat kalian yang kira-kira tempatnya belum pas, belum punya kolam yang gede, coba dipikirin lagi kalau pengen piara ikan ini, ya kan? Giant mekong ini beratnya bisa sampai 220 kilo. Buset, bayangin deh. 220 kilo. Gua itu ya setengahnya doang. Sadis juga ya. Berarti dia bisa, kalau dipikir-pikir kayak panda kali 2 ekor. Bayangin tuh, ikan. Di alam cuma makan plankton sama makan tumbuhan. Bisa gemuk. Makanya gua nggak mau makan tumbuhan. Iya kan? Nah, giant mekong sendiri juga di alamnya sudah mulai banyak berkurang populasinya karena banyak pencemaran di sungai-sungai, dari iklim, dari pencemaran polusi air, pencemaran air dari pabrik-pabrik. Jadi populasinya sudah mulai berkurang di alamnya. Jadi kalian mesti berpikir keras sebelum kalian mau mencoba pelihara ini. Tapi kalau kalian punya kolam gede-gede ya nggak ada masalah sih piara ikan ini. Kan ada juga yang senang-senang piara ikan-ikan gede. Karena sekarang itu kan lagi musim namanya megatank ya kan. Banyak banget orang dikit-dikit bikin megatank ya kan. Pasti racunnya yang ini nih, Bang Gio nih, ya kan. Dia racun megatank. Nah, jadi buat kalian pengen punya megatank ya mungkin ini salah satu referensi kalau mau piara ikan gede, ya kan. Oke, kita masuk yang kedua. Namanya Whale catfish. Nah, Whale catfish itu ada di Eropa, ada di Asia, ada di Timur Tengah juga. Nah, dia itu lumayan gede. Dia bentuknya kayak pisau. Ya, bisa dibilang kepalanya kepala lele. Dia kan catfish ya. Kepalanya tapi badannya ke belakangnya mirip belida. Nah, itu bisa gede sekali, kurang lebih bisa 3 meteran lah di alamnya. Gila kan? 3 meter ditambah
timbangannya kalau ditimbang bisa 300 kilo, buset. 300 kilo kalau dicacah, dipotong kotak-kotak, bisa makan 1 RT kayaknya kalau menurut gua. Ya, jadi Wels catfish ini ikan yang cukup besar, dia makan apapun. Ya kalian tahu lah ya, lele-lele itu termasuk ikan yang makan apapun ditelan, kayak gue. Ya kan? Nah, jadi kalian juga mesti pertimbangkan sebelum membeli ikan tersebut. Jangan sampai kita tidak bisa membuat tempat layaknya tempat dia tinggal di alamnya gitu. Maksudnya pikirkan juga tempat, pikirkan juga ukuran tank yang kalian punya gitu kan sebelum kalian membeli ikan ini. Atau kalau kalian punya banyak banget ya monggo, ya kan. Kita masuk yang ketiga sekarang. Ketiga ikan ini cukup populer, ya kan. Asli ikan Amazon, namanya Arapaima. Nah, kalian udah tahu lah, banyak beberapa Arapaima yang beredar di Indonesia, yang kemarin juga sempat masalah di Sungai Berantas. Nah, untuk ikan ini sekarang sudah masuk larangan di Indonesia, ya, karena kita punya Permen 41. Nah, itu ikan Arapaima termasuk di dalamnya, karena ikan yang merusak habitat sungai di Indonesia. Jadi, cobalah kalian berpikir keras. Mungkin ketika kecil lucu, tapi yang sudah-sudah buat temen-temen customer yang sudah-sudah ketika ikan udah gede-gede bingung mau buang kemana, bingung juga mau taruh di mana, kolamnya udah nggak muat kadang. Ya, kalian mesti berpikir dulu sebelum merah ini tempat kalian udah cukup luas atau belum. Ikan ini termasuk ikan pemangsa segala, ikan-ikan kecil, mamalia kecil dimakan sama dia, dan ikan ini hitungannya sih sebenarnya cukup jinak. Tapi kenapa menjadi larangan? Karena pasti ada satu lain hal yang menurut dinas karantina dan dinas budidaya itu tidak boleh dipiara, ya kan. Jadi dia ini kalau misalkan terganggu, terusik, dia bisa membabi buta dan dia bisa loncat kencang sekali gitu kan. Jadi buat kalian pikirkan dulu ya sebelum membeli ikan ini. Gue tidak melarang kalau tempatnya sudah ada. Oke teman-teman. Di alamnya juga karena perburuan liar dan permintaan banyak negara yang mencintai Arapaima gigas, ikan ini juga udah mulai berkurang populasinya. Dan untuk ikan-ikan yang max size biasanya kulitnya sudah bisa dibuat menjadi sepatu. Gila kan? Kulit ikan sekarang jadi sepatu dan sepatunya jadi mahal. Iya gak? Jadi teman-teman pikirkan sebelum membeli ikan ini. Balik lagi, kita harus memanusiakan ikan. Bukan memanusiakan ikan, karena dia juga makhluk hidup lah maksudnya. Kita harus memikirkan kondisi dan lainnya gitu. Jangan ikan dimanusiakan di ikan kan, jangan, nggak boleh, ya kan? Oke, kita lanjut yang keempat. Ikan yang keempat adalah ikan alligator gar, ya kan? Ikan ini udah termasuk cukup banyak teman-teman yang udah kenal lah. Kalian bisa ngeliat di toko-toko ikan hias mungkin, terus bisa lihat di Google atau ngeliat di museum-museum air tawar, ikan air tawar, ya kan. Ikan ini termasuk besar karena ukurannya bisa gede sekali loh teman-teman. Dan dia cukup memangsa apa aja yang ada dekat dia dan masuk di mulutnya dia akan mangsa. Dan pertumbuhannya, ikan ini termasuk cukup cepat pertumbuhannya teman-teman. Nah, jadi ikan ini udah ada beribu-ribu tahun juga nggak berevolusi, jadi bentuknya cukup prehistorik banget deh pokoknya, ya kan? Udah gitu, karena ukurannya terlalu besar, jadi musuh utamanya hanya manusia dan buaya. Bayangin deh, buaya musuhnya dia. Waduh, gila juga kan makanya. Jadi buat kalian juga pikirkan sebelum membeli ya. Oke, yang kelima adalah ikan giant stingray atau giant freshwater stingray atau ikan pari raksasa yang biasanya asalnya banyak di Mekong, Sungai Mekong juga, dan ada juga di Indonesia itu namanya pari Imantura, pari air tawar. Jadi peredarannya ada, cuma yang terbesar yang pernah kita lihat ada di Sungai Mekong. Nah, jadi ikan ini diameternya bisa sampai 3 meter. Sejengkal gua 20 cm. Berarti 60 jengkal gua. Buset, gila kan? Nah, beratnya itu bisa 150 kilo. Jadi kenapa ikan ini nggak pernah kelihatan di pasaran? Karena dia sering ngumpet di bawah lumpur. Ikannya gede dan warnanya juga persis kayak lumpur. Jadi memang menyaru warnanya. Nah, ini ikan cukup besar dan mungkin
kalau menurut gua ikan ini jarang lah dapat untuk diperjualbelikan. Udah gitu termasuk ikan yang susah adaptasi untuk di akuarium. Ikan ini juga sama kayak ikan-ikan pari yang lain, pari air tawar yang lain, punya sting, ya kan, sting yang bisa matil kalau nggak hati-hati. Apalagi dia ikan alam yang menyerangnya, dia ekornya lebih cenderung panjang dan menyerang jaraknya cukup jauh. Jadi ini tidak rekomen lah buat kalian piara. Tapi kalau kalian mau bikin seaworld di rumah, ya boleh piara ini, ya kan. Siapa tahu bikin akuarium segede seaworld tapi air tawar semua. Wah, mantap, ya nggak? Oke. Jadi ini adalah kelima ikan-ikan yang menurut gue besar di dunia. Ada lagi sih sebenarnya, cuma ini yang lumayan terbesar yang ada di menurut gue, ya kan? Jadi bentar lagi kita 20.000. Wih, akhirnya 20.000 setelah 3 tahun ngonten mau 20.000 ya. Alhamdulillah kita tidak pernah kita selalu bersyukur aja ada yang nonton, ya kan? Ada teman-teman yang setia nonton kita. Nambah subscriber pelan-pelan nggak apa-apa karena kita kerja nggak ngoyo. Kita begini untuk sharing, untuk berbagi pengalaman, ya kan? Nah, jadi di 20.000 ini kita mau bagi-bagi ikan banyak sekali. Ada pari, ada pibas, ada lampu. Wah, ayo. Pokoknya banyak sekali. Jadi kalian tunggu terus dan jangan lupa IG kita udah 2 kali di ban. Ini IG ketiga kita, jangan lupa kita lihat, follow IG-nya kita dulu, pantengin nanti ada giveaway di situ barengan sama YouTube kita. Ya. Buat kalian sekarang mumpung giveaway-nya belum di pengumuman, tolong follow dulu biar tahu giveaway-nya kapan mulainya. Oke? Jadi ini IG kita yang baru nih, sama ini TikTok kita, ya kan? Nah, jadi kalian bisa update terus, stok kita update di situ terus, kalian bisa lihat. Dan kalau kalian mau beli obat-obatan ikan atau ikan beberapa juga bisa cek di Tokped kita, ya, di bawah ini nih semua. Pokoknya kalian tungguin aja, giveaway segera datang sebentar lagi. 20.000 gua akan bagi-bagi giveaway. Oke teman-teman, jadi sekian dulu perjumpaan kita hari ini. Gua Marcel dan kameramen gue yang baik hati menemani gue malam-malam ini. Mohon pamit. Kalau ada pertanyaan seputar ini silahkan tulis di komen, nanti siapa tahu kita bisa bikinin konten buat kalian. Oke? See you next video dan salam amis. Bye bye.